Pada zaman dahulu kala antara suku dan bangsa di satu pulau dengan pulau lain di dunia ini terjalin hubungan karena perdagangan, demikianlah suku Batak yang bermukim di tepi Danau Toba dan sekitar Sumatera sudah berhubungan baik dengan suku Tagalog di Kepulauan Mindanao, Filipina. Lalu lintas dilakukan dengan menggunakan perahu layar mengarungi lautan Hindia. Rombongan yang berlayar biasanya disertai pasukan bersenjata untuk menghadapi serangan lanau atau bajak laut. Sekali waktu rombongan pedagang suku Batak dari pemukiman sekitar Danau Toba dipimpin oleh seorang pemuda remaja bernama Patua Poso, keponakan dari seorang raja di suatu daerah yang bergelar Amang Padoha. 6 perahu layar lengkap dengan pasukan pengawal menuju Mindanao di Filipina. Seperti biasanya dalam melakukan perdagangan tukar-menukar, rombongan itu beberapa lama di Mindanao. Patua Poso berkenalan dengan seorang gadis remaja cantik bernama Sondang, putri dari pedagang karya raya yang juga kepala suatu suku Puak Tagalog bernama Tuan Maurusada. Kedua remaja itu saling jatuh cinta. Beberapa bulan kemudian Patua Poso pulang ke Sumatera. Pamannya Amang Padoha setuju untuk melamar gadis Sondang. Kemudian berangkatlah rombongan Patua Poso dan Amang Padoha sebanyak 6 perahu layar yang besar-besar mengarungi lautan Hindia. Tiba di Mindanao, dilakukanlah lamaran yang dilanjutkan dengan perkawinan. Perayaannya dengan pesta 3 hari 3 malam. Beberapa hari setelah pesta, sesuai dengan adat keluarga besar, Tuan Maurusada turut mengantarkan rombongan pengantin baru untuk pulang ke negerinya di Batak Danau Toba. Tiba di lautan Hindia mendekati pantai selatan Sumatera, rombongan itu dikejar oleh segerombolan bajak laut yang terdiri dari 5 perahu layar. Bajak laut yang kejam berhasil mendekat rombongan pengantin. Patua Poso mengadakan perlawanan. Leliu terjadilah pertempuran yang sengit dan saling menabrakkan perahu. Akhirnya rombongan pengantin itu banyak yang tewas dan beberapa perahu mereka dikuasai bajak laut. Perahu layar yang membawa Tuan Maurusada dan juga yang membawa keluarga Amang Padoba dapat bajak laut. Perahu layar yang membawa Tuan Maurusada dan juga membawa keluarga Amang Padoha dapat dikuasai. Perompak penumpangnya dibunuh dan perahunya mereka bakar. IME sama dengan 0.5s, lebih besar dari 3 perahu lainnya mereka tawan. Tinggallah 5 perahu. Satu di antaranya yang membawa pengantin baru bersama barang-barang berharga mereka, yang terdiri dari perhiasan emas. Kelima perahu rombongan pengantin itu berhasil menjauhkan diri mendekati pantai. Sementara para bajak laut mendekati, mereka bergegas turun ke darat, mengangkut barang, bahan pangan, dan harta milik kedua pengantin, berlari masuk rimba menuju kaki Bukit Barisan. Para bajak laut membakar perahu rombongan itu, kemudian mengejar mereka ke hutan belantara. 2 hari sudah bajak laut memburu, namun tidak berhasil menangkap yang dikejarnya. Sementara itu, jauh di daerah pegunungan di balik Bukit Barisan, bagian selatan Pulau Sumatera, tempat berada Gunung Seminung yang tingginya 1.900 meter dari permukaan laut, hidup sekelompok masyarakat suku Komering. Negeri kecil itu dipimpin oleh seorang wanita setengah baya, bergelar Puyang Seminung Namora. Tempat tinggalnya di puncak Gunung Seminung. Beliau memiliki seekor burung Garuda. Di kaki Gunung Seminung itu ada sebuah danau kecil yang dinamakan Ranau. Dalam bahasa Kawitua, Ranau artinya tempat indah dan nyaman. Selain manusia, para dewi rimba juga sering mandi-mandi di danau kecil itu. Penduduk negeri kecil itu hidup aman dan makmur. Tanah di situ sangat subur, hasil pertanian berlimpah. Tanaman lain seperti kopi, cengkeh, kayu manis, lada dan tembakau juga subur berlimpah. Suatu hari, Puyang Seminung Namora yang memiliki kesaktian merasa ada suatu isyarat yang menggugah batinnya. Diambilnya sebuah cawan kecil berisi air untuk melihat apa gerangan isyarat itu. Dalam air yang dilihatnya ada sekelompok manusia dalam keadaan kesukaran di hutan rimba raya di balik Bukit Barisan. Dia tahu siapa mereka, dan dilihatnya pula segerombolan orang yang mengejar di hutan belantara itu. Kemudian dia ke halaman rumahnya dan memanggil burung Garuda peliharaannya. Beberapa orang tua itu dipanggilnya pula. Burung Garuda bertanya, "Ada apa gerangan?" "Maka aku Puyang panggil," berkata Puyang Seminung Namora. "Aku melihat ada 2 kelompok manusia saling mengejar di rimba raya balik Bukit Barisan sana. Tidak kurang dari 40 orang yang dikejar itu, terdiri dari pria dan wanita. Kulit dan wajah serta peranakan mereka menunjukkan bahwa mereka pastilah suku yang hidup di pulau kita ini. Mereka bangsa kita, mereka dalam kesukaran. Kelompok yang lain mengejar mereka. Tubuh yang mengejar mereka itu tinggi-tinggi. Kulit mereka kuning. Mereka bersenjata pedang dan juga bedil. Pastilah mereka bajak laut. Perahu mereka ada di tepi pantai. Kita harus menolong bangsa kita yang kesukaran itu." Di kepak-kepakan kedua sayapnya yang lebar, air laut bergelombang besar karenanya. Kelima perahu perompak itu rusak dan tenggelam. Para perompak yang di hutan kembali ke pantai.
Akhirnya, mereka kelaparan dan dimangsa binatang buas. Pengantin baru dan rombongannya sangat gembira ditolong Puyang Seminung. Semua sadar bahwa keadaan tubuh mereka serupa dengan suku Komering. Setelah mendengar penjelasan suku Batak dan Mindanao itu, Puyang Seminung sangat terharu dan berkata, "Kamu semua kami terima, ku sambut sebagai keluarga kita." Puyang mengarah perkataannya kepada halayak yang ramai menyambut. "Menurut adat kita, pengantin laksana raja sehari. Pengantin ini bermaksud merayakannya di negeri mereka di Tanah Batak. Mereka sudah mengatakan menjadi keluarga kita di sini. Aku ingin merayakan perkawinan mereka, mendoakan keselamatan pengantin baru. Kebetulan kita baru selesai panen padi. Kita rayakan pengantin, kita rayakan karena hasil panen baik, sekaligus kita merayakan menyambut tamu-tamu kita dari Batak dan Mindanao sebagai keluarga." Seseorang bertanya, "Di mana kita merayakannya wahai Puyang?" Jawab Puyang Seminung, "Besok malam bulan purnama, kita adakan perayaan seluruh negeri di Ranau. Tempatnya akan kusiapkan." Malam itu Puyang Seminung Mora menggunakan kesaktiannya. Ranau yang tadinya danau kecil bagaikan kolam dijadikannya danau yang indah sampai puluhan kilometer persegi luasnya. Semua penduduk kagum dan senang. Siangnya mereka membuat berpuluh-puluh rakit dan perahu. Malamnya mereka mengadakan pesta raya, makan dan minum di atas rakit dan perahu di tengah danau Ranau. Para dewi juga turun menyebarkan wewangian sepanjang malam, sementara burung Garuda terbang di udara menjaga. Petua Poso dengan rombongannya juga yang dari Mindanao jadi penduduk lembah Gunung Seminung. Mereka senang karena tanahnya sangat subur. Terjadilah perkawinan dengan kalangan penduduk asli suku Komering. Setelah Sondang mengandung, dia mengidam ingin melahirkan bayinya di Tanah Batak. Kemudian, burung Garuda mengantarkannya bersama suami ke Tanah Batak, meninggalkan Tanah Komering. Kesimpulan, cerita ini merupakan legenda. Orang tak percaya pernah terjadi. Namun, sampai sekarang kita bisa melihat Gunung Seminung dan Danau Ranau serta tanah yang sangat subur. Dalam cerita rakyat yang hidup sekarang dikatakan, di atas Danau Ranau hingga kini tetap ada burung Garuda yang tak tampak dengan mata, menjaga Danau Ranau, agar manusia yang bertamasya di situ tidak melakukan perbuatan yang dilarang adat dan agama. Jika ada yang melakukannya akan mendapat ganjaran dari Garuda. Sampai sekarang aksara suku Komering sama dengan aksara suku Batak. Banyak kata-kata dalam bahasa Komering yang sama dengan bahasa Batak dan juga bahasa suku Tagalog di Mindanao, Filipina.